2 minggu sebelum jadwal operasi sesar, calon anak saya dipanggil yang kuasa. Keadaan saya saat itu hampir putus asa dan hampir hilang akal. Ingin mengakhiri hidup. Sebelumnya aku ngomong, mohon jaga anak-anak, terutama anak dalam kandungan kami. Aku minta maaf, aku selingkuh. Bedakan, bedah kasus, blak-blakan. Di sini aku dan kita bakalan ngupas tuntas curhatan kalian secara blak-blakan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Mudah-mudahan bisa kasih kalian inspirasi dan solusi. Jangan skip sampai selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel YouTube Ayu Mama Lo Production. Kali ini spesial banget. Kenapa? Karena kayaknya panas banget sih. Aku bakal bacain cerita-cerita yang bikin ngelus dada banget. Tapi ini nyata, nggak ada di cerita-cerita sinetron atau FTV, tapi ini bener-bener nyata terjadi sama salah satu muslimah yang udah DM aku. Nah, spesialnya kali ini kita punya segmen baru di YouTube ini, namanya Bedakan, bedah kasus blak-blakan. Nah, kita di sini bakalan ngebedah salah satu kasus yang nantinya akan kita kasih solusinya supaya teman-teman bisa belajar dan mengambil hikmahnya dari cerita-cerita yang nantinya akan kita bacain. Nah, aku nggak sendirian karena aku nggak bisa sendirian juga. aku ditemenin sama teman-teman aku di sini juga, yang pastinya nanti bakalan bantuin untuk memecahkan kasus ini. Yang pastinya mereka udah berpengalaman banget dong di dalam suka duka pernikahan dan udah tahu banget gimana sih enak nggak enaknya pernikahan. Langsung aja kita mulai, oke? Ayo. Ya. Siap. Aku pertama akan bacain ceritanya dulu. Tahun 2019 saya hamil kedua, namun pada bulan Agustus, 2 minggu sebelum jadwal operasi sesar, calon anak saya dipanggil yang kuasa di usia 35 minggu. Masih di dalam perut berarti ya? Iya, masih di dalam perut tanpa diketahui penyebabnya. Keadaan saya saat itu hampir putus asa dan hampir hilang akal. Ingin mengakhiri hidup. Tapi dalam benak saya masih ada anak pertama saya yang sangat membutuhkan saya, umurnya 3 tahun. Dialah penyemangat hidup saya saat itu dan tentunya suami saya juga. Tahun 2020, alhamdulillah saya hamil lagi dan sekarang Juni sudah memasuki usia 5 bulan. Berarti baru banget nih Juni ini. Seraya ibu-ibu yang mengandung, saya senang sekali. Namun tiba-tiba ada hal yang mengejutkan dalam hidup saya. Apa tuh? Jeng. Siap. Suatu malam, suami saya tiba-tiba ingin bicara serius. Sambil berlutut, ia mengatakan, boleh diperagain? Sayang, aku takut. Aku diteror orang dan orang itu menunggu di ujung jalan rumah kita. Sebelumnya aku ngomong, mohon jaga anak-anak, terutama anak dalam kandungan kami. Aku minta maaf, aku selingkuh, ucapnya lagi. Setelah mendengar penjelasan dia, hati dan pikiranku seolah terhenti untuk berpikir dan merasakan sesuatu. Aku kaget hingga air mata tak lagi ingin mengalir. Jadi saking sakitnya mungkin jadi nggak bisa nangis ya. Ternyata suamiku selingkuh sejak tahun 2019. Kira-kira waktu usia kehamilan keduaku menginjak 4 bulan. Yang meninggal tadi? Iya. Hubungan terlarangnya terus berlanjut meski anak kedua kita meninggal. Dia tidak bisa menghentikan karena takut ancaman sang pelakor yang pasti akan merusak nama baik keluarga dan pekerjaannya. Dia juga takut aku tahu. Awalnya, ia berusaha menghentikan hubungan itu, namun syarat dari pelakor hanya ingin bertamu aku dan mengakui hubungannya dengan suamiku. Jadi ceritanya dia datang cuma pengen jujur bahwa selama ini mereka udah punya hubungan gitu. Akhirnya karena suamiku tidak tahan diteror, dia mengakui hubungannya. Suatu sore dalam keadaan hamil, aku dan suami menemui pelakor itu. Dia minta maaf, mengakui hubungannya, serta mengakui pernah mengandung anak dari suamiku namun keguguran. Tapi aku nggak percaya karena dia pasti ingin meminta sejumlah uang. Dalam pengakuannya, tidak ada sepeser pun uang dan barang yang diberikan untuk pelakor itu. Pelakor itu hanya minta dinikahkan, tapi suamiku menolak karena ia lebih memilih kembali padaku dan anak-anak.
Saat pertemuan itu, tidak ada setetes pun air mata yang mengalir karena aku harus kuat walau sakit hati luar biasa. Sekarang suamiku benar-benar ingin kembali padaku dan anak-anak, katanya ya. Namun hatiku benar-benar hancur. Untuk menata ulang rumah tangga pun sulit, tapi aku harus bisa demi anak-anak. Aku sangat sakit hati dan sekarang tidak percaya apa itu cinta. Benar-benar tidak menyangka jika suami berselingkuh. Pasalnya tidak ada perubahan apapun. Dia tetap menunjukkan rasa sayangnya, tetap memberikan apa yang aku pinta, tetap meluangkan waktu untuk keluarga. Gitu. Sebentarnya deh. Jadi dia masalahnya apa? Dia masalahnya apa dulu nih? Jadi ternyata selama ini dari tahun 2019 suaminya selingkuh. Dia nggak tahu. Tiba-tiba dua itu ya. Tiba-tiba si pelakornya neror-neror udah ada di ujung jalan, katanya pengen ketemu sama istrinya. Untuk jujur selama ini ada sesuatu. Ada hubungan. Gitu. Tapi abis sekarang si pelakornya nggak pernah datang lagi. Tadi di cerita terakhir dia lupa. Tadi terakhirnya itu dia minta dinikahin, tapi suaminya nggak mau karena dia lebih memilih istrinya yang sekarang dan anak. Tapi bareng gitu, terus si istrinya Udah, biarpun suaminya maksudnya nggak berubah kan, dia tetap sayang, tetap iya, cuman dia udah broken udah trustnya udah hilang. Iya, jadi dia gitu. sampai sekarang udah nggak percaya cinta itu apa gitu ya. Makan tuh cinta ya. Gimana nih? Gerah ya? Coba dari Tapi ada satu poin ya, perselingkuhan itu tidak terjadi karena satu pihak aja. Jadi pelaku dan korban itu dua-duanya menyumbangkan masalah sama besarnya. Oh gitu. Jadi ini gue nggak tahu ya, dia nggak mungkin itu pure suaminya aja yang salah. Pasti ada sesuatu di rumah yang membuat si suami itu jadi begitu. Kadang itu yang tidak mau diakui. Nggak mau Ya, diakui, betul. that's right, benar. Akhirnya menyalahkan si suami. Mereka Iya, hanya si merasa suami. gue korban loh gitu loh. Gue udah merasa baik-baik aja kok selama ini. Nah, gitu. Emang itu. suami gue aja yang keganjenan kadang gitu. Seringnya begitu. Dia lupa, mungkin dia judes di rumah, mungkin dia nggak ngurusin itu suami. Akhirnya tiap hari ribut di rumah ya. Nggak betah, atau dia ya gitulah, banyak kesalahan yang bisa dilakukan istri pada suami. Akhirnya si suami memilih mencari ya. di luar dia memang kegatelan, Iya. saya gitu, kegatelan ya gitu. Jadi si mbak yang tadi itu, kalau ada dua pilihan sebetulnya ya, dia mau stay dengan pernikahan itu atau dia mau sudah. Itu kan masalahnya. Semuanya ada konsekuensinya. Semua Iya, ada konsekuensinya. sama-sama. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ada semua konsekuensinya. Iya, cuman kalau ngelihat dari gelagat suaminya seperti itu, menurut gue sih sayang kalau dilepas. Iya. Maksudnya Iya. sayang dilepas, dikasihin ke orang lain. Menurut gue sayang. Dengan segala drama. Gitu. Nggak ada pernikahan yang sempurna lah. Betul. Nggak ada Betul. Kecuali di sosial media ya. ya. Betul. Sosial media semua Semua sempurna ya. Kalau mau lihat yang sempurna di sosial media Banyak aja. ada, Di iya, betul. setiap rumah tuh nggak ada kayak rumah tangga yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna. Sebagaimana dia punya salah, kita Betul. juga perempuan Pasti menyumbangkan, semua menyumbangkan. kita menyumbangkan masalah. Jadi menurut gua dinikmati itu Iya. masa berkabungnya dinikmati, tapi jangan kelamaan gitu. Kalau kelamaan bisa merembet kemana-mana, anak keurus, Oke, berarti laki tadi mungkin nanti pilihannya- begitu lagi. Berarti pilihannya gitu. ya kalau bisa sih dimaafkan aja ya. Menurut Kalau gue sih dia dimaafkan aja, karena si suami tadi responnya masih baik responnya ya. masih baik. Masih Maksudnya baik dia ya, ada masih- perbaikan. Ada perbaikan betul. Ada Mudah-mudahan perbaikan. udah menyesal gitu kan. Udah menyesal ya, maksudnya berarti akhirnya ya udah dikasih kesempatan lagi, Dianya dia memaafkan, harus- tapi si perempuan, si istri juga harus memperbaiki diri juga ya. Ya, benar. Maksudnya gini, ya tadi harus mengevaluasi diri sebelumnya itu dia sama suami itu seperti apa gitu. Bisa Iya. jadi dia juga kan Menyumbangkan masalah yang sangat menyumbangkan besar. masalah, makanya si suami nakal di Sampainya luar nih, kayak nyari gitu. ke- Itu Nah, yang berat- introspeksi diri Yang juga, berat gitu. gimana dia bisa menerima itu dulu gitu. Oh Nah, iya, itu. selama ini saya punya salah, menyumbangkan kesalahan gitu Iya. misalkan. Lalu dia mau berubah dan menerima kesalahan suaminya. Nah, itu kan prosesnya tuh Lumayan. gimana? Ada tips Lumayan. nggak supaya ya teman-teman yang mungkin lagi ada di posisi ini tuh bisa melewati ini gitu loh. Cari temen yang apa ya? yang bisa Sekufu, sevibrasi, bukan nyari yang sama-sama diselingkuhin, bukan ya, tapi nyari temen yang memang lingkungannya itu
sama-sama lagi mencari self awareness ditingkatkan, mencintai diri sendiri kayak gitu-gitu. Cari komunitas yang seperti itu gitu. Jadi lingkungan mendukung, dia juga ke-trigger untuk berubah jadi lebih baik, dia mau nerima semua kekurangan, nggak mungkin dia nggak ada kekurangan, nggak mungkin berubah jadi lebih baik gitu. Mudah-mudahan itu mereka bisa, pasti ada luka pasti gitu, tapi bisa dihandle. Tapi itu pertanyaan yang banyak masuk tuh rata-rata ya, gimana sih menyembuhkan luka gitu. Banyak orang yang mereka tuh mau move on tapi susah banget gitu loh. Jadi jawabannya susah juga karena merekanya tuh nggak mau juga gitu loh. Masalahnya itu mau apa enggak. Nah itu mau apa enggak. Kalau merekanya mau, emang sakit soalnya proses move on, proses memaafkan tuh masih jauh lah ya. Menerima kok gue diginiin, kok gue begini, kok gue begitu, itu memang berat banget. Jadi kalau dianya mau, pasti ada jalan. Ya balik lagi sih, antara tadi tuh kalau ngomongin salah benar kan nggak selesai gitu ya. Terakhir itu kan sudah ketetapannya Allah ya, artinya ya udah itu sudah terjadi. Ya udah, kalau nanti udah nggak ada lagi tuh ngomongin benar salah menurutnya siapa gitu ya. Sudah, ini sudah ketetapan Allah, sudah terjadi. Ya udah, tinggal gimana caranya. Ya tadi kata-kata mengikhlaskan, ya udah lukanya apa ya, si sakit itu diterima aja gitu ya. Memang sakit, kayak seperti anak lagi lari jatuh, ya udah memang sakit, memang luka, udah nggak bisa lagi salahin tadi sih kamu lari-larian atau ibu sih nggak pegangin gitu. Memang ya udah sudah jatuh, percuma sakit gitu ya. Ya udah, ya tinggal fokus aja, ya dirasain aja sakitnya gitu sambil terus berjalan lagi hidupnya gitu sih. Nah, apa yang harus dilakukan sama suami istri yang tadi kan udah ada ketahuan nih berkonflik gitu kan, gimana untuk mereka bersatu lagi gitu loh, saling memaafkan, saling menyadari kekurangan masing-masing, terus mau memperbaikinya gimana? Apakah suaminya harus ngajak istrinya untuk ngobrol, duduk bareng, atau apa gitu? Komunikasi Ya? Itu pasti banyak yang ditutupi. Orang selingkuh, diselingkuhi, itu pasti banyak yang ditutupi. Entah dia berbohong kemana, entah apa, entah mungkin keuangan, entah teman atau main, atau pasti ada hal yang mereka tutupi dalam pernikahan itu. Maksudnya tidak terbuka sesama pasangan. Jadi langkah awalnya sih, kalau memang si Mbak ini mau memperbaiki, maksudnya mempertahankan rumah tangganya, komunikasinya dibenerin, terus dari situ nanti dia berkembang. Terus udah dipikirin dulu yang di dalam. Kalau yang di luar kayak si Mbak pelakor itu, kalau misalnya dia datang lagi not giving a fuck gitu, sabodo lu mau ini mau mempermalukan, mau jum aja gitu, sok mangga lu mau keluar di mana, keluar komedi silahkan, mau di viralin, mau di apa, bebas orang gila mah bebas ya. Gitu ya, orang gila mah bebas, jum aja gitu, asal kuat mental aja nih yang si suami, si istrinya juga kalau memang mau mempertahankan ya harus kuat mental. Satu lagi ini tambahan, tetap melayani suami dengan baik. Jadi solehah sekali ya. Dia sendal. Kita nggak ada pilihan kan, karena kan balik lagi kita nggak bisa nunggu suami yang akhirnya dia bersikap jadi lebih baik ke kita gitu. Tapi ya gitu, memang ya ajarannya Allah kan ya kita tetap menjadi istri yang baik, tetap melayani dengan baik, mengurus suami dengan baik, kayak gitu sih gitu. Jadi dengan bergeraknya dengan coba di rumah ya tetap berhikmat kepada suami gitu sih. Jadi apapun ya kita nggak bisa nungguin suami lah, kita dari diri kita sendiri aja gitu. Misalnya masak yang enak, rumah dandan yang cantik. Teori ya? Teori begitu. Kejam. Ya mau nggak mau ya dicoba sih, bergeraknya kayak gitu sih. Nah, gimana sih? Biasanya kan kalau ada isu-isu perselingkuhan ya di sosial media atau di TV gitu lah ya, banyak yang ibu-ibu nih yang justru kasih sarannya tuh malah yang bertolak belakang nih dengan yang tadi Maci kasih saran gitu. Kayak udah sih tinggalin aja, cari aja yang lebih baik. Kamu cantik kok, masih bisa cari yang lain lagi gitu loh. Terus ngapain sih sama dia? Dia udah nyakitin perasaan lo kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh? Justru ada beberapa di pihak luar tuh malah bikin kita yang iyalah gue tinggalin aja lah, gue masih oke kok, masih bisa cari yang lain. Paling enak sih memang kabur ya. Paling enak sih kabur, udah lepasin aja gitu. Cuman kalau ngelihat dari kasusnya ini, si masnya tadi, suaminya tadi, sepertinya dia mau jerah ya, kayaknya agak lebih jerah ya. Dia maksud gue mungkin dia ada
masih mau memperbaiki Ya sampai sujud rumah tadi tangga. loh, sampai sujud. Maksudnya sebelum si pelakor ini datang dia udah sujud dulu di depan cewek. Apakah itu malu. acting? Bisa jadi. Jadi Karena dia dia juga deh, karena ketakutan ya. Dia takut malu ya. Maksud pasti ada alasannya kenapa dia begitu. Tapi si mbaknya juga harus hati-hati kalau sampai itu berulang lagi. Nah, Itu berulang lagi. Strateginya diganti, jangan bego. Jadi strategi. Maksudnya jangan dari perempuan jangan bego kalau memang udah nggak mau lagi ya sudah selesaikan. Jadi ke wali ngomong apa ya udah berpisah gitu. Tapi kalau ngelihat sekarang dia mau memperbaiki, tinggal dari pihak perempuannya kan, dia nggak keras lagi dengan suaminya gitu, pasti itu dari pengalaman ya. Jadi ketika kita udah nggak ada trust dengan pasangan, itu dia mau keluar beli gula aja, kemana nih handphonenya dicek apalah, itu tuh curiga, cemburu, itu udah setan tuh udah membabi buta gitu. Jadi si mbak ini juga menurut gue sih jangan polos-polos amat gitu, tapi juga dia Jangan terlalu insecure juga. jangan terlalu insecure juga, tapi dia harus berusaha lah. Kalau memang suaminya mau memperbaiki, ada anak, ada segala macam, karena bercerai itu Lebih ribet ya. malah lebih panjang bercerai ribetnya itu ya. bukan akhir dari segalanya, Justru awal dari ujian-ujian berikutnya. sama Lebih kayak susah kawin pasti. itu. Gitu Awal dari segalanya juga nanti ribet, urusan anak, urusan bunuh gini, urusan Malah kok lebih dia nggak perhatian sih sama anak, kok dia nggak perhatian sih sama gue ya, Lebih ya panjang mantan lah ceritanya. ya. Iya, tapi masih bisa diperhatiin gitu ya. Biasanya begitu. Terus dia sama orang lain kita panas atau apa, panjang urusannya. Hanya sama ada konsekuensinya antara mempertahankan rumah tangga atau dia berpisah. Satu terakhir, kalimat motivasi apa yang pengen dikasih ke Mbak ini? Mungkin dari Maci. Ya apa ya, karena ya kita mau tadi mau pakai strategi atau gimana ya akhirnya sih tetap minta bantuan Allah gitu ya. Maksudnya ya kalau misalnya memang sudah yakin untuk lanjut lagi, ya wis lanjut lagi, istikharah, minta bantuan Allah. Ya semoga ini jadi pilihan yang terbaik gitulah. Semoga nggak terjadi lagi juga, jangan sampai ini jadi jangan sampai juga nanti suaminya ngeliatnya cewek gue gampang banget, ada celah lagi. ada celah lagi gitu. Ya, Ini intinya yang kedua ya, enggak ding, dia ini yang maksudnya dari perempuannya satu kan, Iya, dari dulu satu. sampai ya semoga gitu tetap. Ya kita kadang-kadang nggak bisa berkuasa, kita nggak bisa nahan yang di luar ya gitu. Jadi yang dari kontrol dari kita aja, tetap minta bantuan Allah gimana caranya biar bisa hubungannya ke depan jauh lebih baik. kalau gitu satu self awareness ya, dia lebih menggali lagi aja dirinya, menggali lagi kenapa ini bisa terjadi. Maksudnya banyak pertanyaan yang dia tanyakan ke dirinya, kenapa ini bisa terjadi, kurang gua apa, lebih gua apa, dosa gue apa, kayak gitu. Lebih ke muhasabah, lebih ke muhasabah. Oke teman-teman, segitu aja. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi aku rangkum lagi ya dari awal. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami masalah, khususnya masalah rumah tangga yang seperti ini, yang pasti pertama yang perlu dilakukan adalah evaluasi diri, terus muhasabah jangan lupa, dan ada konsekuensi dari setiap keputusan yang teman-teman ambil. Teman-teman memilih A, pasti ada konsekuensinya, memilih B juga ada konsekuensinya. Yang pasti untuk yang pertama kali harus dilakukan adalah memperbaiki hubungan dulu gitu. Tapi kalau memang ternyata udah dicoba diperbaiki, nggak ada perbaikan, malah jadi saling menyakiti, malah rumah tangganya jadi saling menzolimi, terus istri nggak bisa memenuhi hak-haknya, atau suami nggak bisa bertanggung jawab lagi, mungkin perpisahan adalah jalan yang terbaik ya. Nah teman-teman, jangan lupa saksikan episode kedua selanjutnya di bedah kasus belak-belakan. Sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan info-info terbaru, video-video terbaru deh. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru di YouTube Ayu Maulana Production. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku pantas gak pertahanin rumah tanggaku yang baru berjalan 1 tahun 3 bulan. Marahnya karena dia kesel sama anaknya sendiri kalau lagi rewel. Malah sampai mau nyelakain anaknya sendiri dan mau nyakitin aku.